bolehkah membawa alat untuk mempertahankan diri, Bang, katanya. Begal dan lain sebagainya. Akhirnya orang berpikir untuk membawa alat untuk mempertahankan diri. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Kalau misalnya boleh, alat apa sih yang boleh, Bang, katanya. Rekan-rekan, secara khusus ya, tidak ada memang aturan yang mengatur mengenai senjata apa yang boleh kita bawa-bawa untuk pertahanan diri. Ini khususnya untuk warga sipil ya, non militer atau non Polri. Kita coba lihat ke undang-undangnya. Ya, di dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 51 ini mengenai senjata api. Kalau kita memiliki, membawa tanpa hak, itu tadi ancamannya. Kemudian di pasal 2-nya, kalau tadi senjata api bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kalau senjata tajam atau alat pemukul dia, ini bisa penjara selama-lamanya 10 tahun. Nah, ada pengecualian, rekan-rekan, ya, di pasal 2 ayat 2 ya. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian ya, untuk pekerja rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ya, kolektor lah. Nah, artinya kalau dia digunakan untuk pekerjaan pertanian, untuk senjata tajam, kalau untuk pertanian, alat rumah tangga, untuk barang antik dan sebagainya, itu boleh ya. Lalu sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, ini bisa diatur lagi ya. Kalau senjata untuk kepentingan olahraga ada jenis senjata yang boleh ya kan, senjata api atau pistol angin, airsoft gun, nah itu boleh. Senjata ini digunakan untuk olahraga, misalnya menembak sasaran atau target, menembak reaksi atau berburu. Jadi ini bukan juga untuk menjaga diri ya rekan-rekan. Nah, kalau begitu Bang, bagaimana nih untuk mempertahankan diri, boleh nggak kita bawa senjata kan gitu? Ada salah satu aturan, yaitu di pasal 15 ayat 2 huruf A, ulangi huruf E, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Nah, kalau begitu boleh dong orang sipil memegang senjata api. Boleh rekan-rekan, tapi persyaratannya tadi sangat rumit ya rekan-rekan. Adapun persyaratannya adalah pemohonnya harus memenuhi syarat medis atau kesehatannya harus dicek semua, jasmani, rohani. Kedua, pemohon harus lolos seleksi psikotes dulu, harus di psikotes dulu rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana. Nah, yang keempat, usia pemohon harus diperlukan antara 21 tahun hingga 65 tahun. Pemohon harus memenuhi syarat administratif, apa itu? KTP, SKCK, surat permohonan bermaterai, ya kan? Foto berwarna 2x3, mengisi formulir, nah, dan lain-lainnya. Lalu senjata api yang boleh dimiliki itu pun ditentukan rekan-rekan, yaitu senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25 atau kaliber 22. Lalu senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm. Nah, lalu senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22. Semua persyaratan ini yang untuk memiliki senjata api bagi warga sipil ini wajib rekan-rekan. Nah, untuk mengurusnya kemana? Ke Polda, ya, ke Mabes Polri bisa, ke Polda juga bisa rekan-rekan. Tapi itu tadi persyaratannya sangat rumit sekali. Nah, kemudian pertanyaan,
setelah mendapat izin ini Bang, apakah kita bisa menggunakannya? Gak bisa lah, ya kan? Kalau Anda menggunakannya penganiayaan, ya. Jadi bukan berarti kalau warga sipil sudah memiliki izin senjata api atau sudah mendapatkan izin terus dia bisa nembak orang sesukanya. Enggak juga. Nembak orang kena hukum juga, dia bisa penganiayaan, kalau mati bisa pembunuhan kan. Karena dia bukan polisi, bukan tentara, ya kan. Dia warga sipil, ya, bukan orang. Kalau polisi kan menembak orang itu kan dalam hal melaksanakan undang-undang, makanya nggak dihukum. Itu pun kalau menyalahi prosedur dihukum juga kan, apalagi warga sipil. Jadi untuk apa kita punya senjata api kalau begitu Bang? Makanya saya bilang tadi, untuk apa, ya kan? Karena kalau Anda sudah memiliki izin memegang atau memiliki senjata api, toh nggak bisa digunakan juga, digunakan sembarangan, kecuali dalam hal membela diri, ya kan? Tapi membela diri tadi pun ada syarat-syaratnya, dan terpaksa, tidak ada jalan lain, dan tidak boleh berlebihan. Nah sekarang orang nanti ngajak Anda berkelahi, dia pakai tangan kosong terus Anda tembak, itu bukan membela diri namanya, penganiayaan atau pembunuhan nanti lamanya gitu. Jadi saya tegaskan lagi, meskipun sudah mendapat izin tadi, tidak bisa sesukanya menggunakannya. Salah-salah akan membawa masalah, ya kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa alat yang bisa kita bawa-bawa untuk mempertahankan diri? Inilah yang sulit ini. Karena untuk membela diri ini kan sulit kita membawa alat, tapi alasan membela diri repot kan. Sementara syarat-syarat tentang membela diri yang di dalam KUHP itu harus dalam keadaan terpaksa, terdesak, dan tidak dipersiapkan, ya kan. Kalau kita membawa-bawa senjata kan kita sudah mempersiapkan. Dan kalau tujuannya untuk membela diri, belum ada undang-undang yang mengaturnya kan. Mengenai senjata api yang boleh dimiliki warga sipil ini pun bukan tujuannya untuk membela diri. Memilikilah, boleh memiliki senjata api, ya, untuk koleksi mungkin, ya, untuk kolektor misalnya kan, boleh. Tapi harus dapat izin tadi, ya.